Berbeda dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang di sini tidak akan membiarkan Nabi SAW itu sendiri. Kalau Nabi berperang, maka berperang bareng-bareng. Kalau Nabi berhenti, maka berhenti bareng-bareng. Kalaupun Nabi SAW dikabarkan meninggal, maka alangkah lebih baiknya kita meninggal bersama di medan jihad ini, gitu ya. Masya Allah. Nah, itu dari segi mentalitas pun berbeda ya. Bahkan para raja-raja terdahulu melihat loyalitas para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW itu di luar akal sehat mereka gitu ya. Karena tidak ada satupun rakyat yang begitu loyal kepada rajanya seperti loyalnya pada sahabat pada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun. Melihat air wudhu bekas cipratan dari Nabi Muhammad SAW itu di ditadahin gitu ya dalam sebuah wadah supaya mereka bisa menggunakan dia kembali. Wah, itu sudah sesuatu yang di luar akal sehat gitu. Tidak ada satupun raja yang keringatnya itu disimpan oleh rakyatnya gitu. Tidak ada satupun raja seperti itu. Nah, maka itu hanya sebagian awal ya, penjelasan The Golden Generation ini. Tidak ada satupun raja yang seperti itu, tidak ada satupun pemimpin gitu ya yang loyalitasnya seperti itu. Maka begitu luar biasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat-sahabat sabiqunal awalun gitu ya yang pertama kali masuk Islam, yang eh, sebelum melihat Islam jaya, sebelum banyak janji Allah yang terbukti, mereka sudah beriman duluan, mereka sudah mengawali kejayaan Islam itu sendiri, bukan menikmati kejayaan Islam itu sendiri gitu ya. Maka tidak salah di antara mereka banyak sekali orang-orang yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW surga secara langsung. Banyak ya, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan lain segala macamnya. Seperti itu. Ya, mari kita mulai masuk ke pembahasan bukunya ya di bab ini. Betapa hebat para sahabat katanya. Sejak SMP aku sangat suka pelajaran sejarah kebudayaan Islam, tapi guruku tidak pernah memakai kurikulum yang biasa. Beliau suatu kali mengajak kami ke Islamic Book Fair di Yogyakarta untuk membeli buku Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Ini kemarin yang dibahas ya dan ditanyakan kepada Ustaz Edgar. Ustaz Edgar, Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri terlalu banyak, terlalu detail, terlalu tebal. Nah, ini ternyata Ustaz Edgar sejak SMP sudah berkenalan dengan buku tersebut ya, Insya Allah. Kitab itu mengisahkan kehidupan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, lengkap dengan peristiwa besar yang mengubah wajah dunia selama-lamanya. Dan kitab itu kita kaji sejak kelas 1 sampai akhir menjelang kelulusan. Setiap pekan kami pasti membahas profil satu sahabat Rasulullah SAW. Sampai sekarang banyak nama-nama yang aku hafal walaupun masa SMP sudah berlalu lama. Yang paling kuingat justru nama-nama yang banyak orang tidak familiar, seperti Sa'id bin Zaid, sahabat yang low profile tapi dijamin masuk surga. Nu'man bin Muqarrin, penakluk benteng Persia. Ja'far bin Abi Thalib, panglima perang Mu'tah. Abdullah bin Rawahah, sang penyair andalan Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi. Wah, ini udah mulai di-mention ya nama-nama sahabatnya. Yang saya di sini langsung tertarik itu Ja'far bin Abi Thalib ya. Salah satu sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah di awal-awal. Ya, salah satu orang yang memang menjadi tokoh pada zamannya. Karena yang perlu kita pahami teman-teman, orang-orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah itu orang-orang yang cukup mayoritas orang-orang yang cukup kalangan atas. Karena mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip sudah memiliki financial freedom.
Ya, mereka adalah para pedagang-pedagang yang memang sudah punya channel di Habasyah. Mereka sudah punya channel di Habasyah, punya financial freedom, yang artinya dari segi harta mereka nggak usah nyari tapi tinggal menikmati. Orang di sana kan hijrah butuh uang, dan mereka sudah punya uang tersebut ya, suplai dana dari kota Mekah ya, dari bisnis-bisnis mereka gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu yang menarik dari Ja'far bin Abi Thalib ya. Ini juga sambil bisa ini ya, nanti sharing teman-teman, sahabat siapa yang teman-teman rasa paling menarik gitu menurut teman-teman, versi teman-teman. Eh, Nanti kita sharing ya. Insya Allah bahasan bukunya tidak lama, saya harapkan bisa banyak sharing-sharing dari teman-teman buat nambah ilmu dan hazanah pengetahuan kita tentang sirah nabawiyah. Tapi Ja'far bin Abi Thalib ini yang menarik adalah ketika kondisi meninggalnya ya gitu ya. Dalam sebuah peperangan yang pada saat itu termasuk Sarirah ya, karena Nabi Muhammad SAW tidak hadir. Tapi ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad SAW hadir karena dalam perang tersebut, ini bisa ditebak ya perang apa nanti. Nabi Muhammad SAW walaupun tidak hadir tapi memberikan sebuah live report ya di kota Madinah, diceritakan secara detail ini meninggal ini apa, kayak benar-benar kayak live report lah, seakan-akan pandangan Nabi Muhammad SAW berada dalam peperangan tersebut gitu ya. Ja'far bin Abi Thalib ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu pemimpin. Dan singkat cerita pada saat itu memang ujungnya outputnya ini ya, para sahabat menang. Tapi dalam proses menang itu ada pengorbanan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini salah satu pemegang bendera pada saat itu. Teman-teman, orang yang memegang bendera ya, memegang bendera panji Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang sangat penting, karena pada saat itu kalau gini deh, kalau misalkan dalam game sekarang kita bisa tahu misalkan main apa ya, main yang berantem gitu ya, game kalau dulu saya ada namanya Tekken, game PS1. Pokoknya kalau darahnya udah mau menipis, udah habis darahnya musuh, berarti kita menang. Nah, dalam peperangan itu kita nggak bisa melihat sebenarnya kekuatan musuh itu sebesar apa, kondisi musuh itu sedang sekarat apa enggak, itu nggak bisa kita lihat. Tapi yang kita bisa pastikan adalah peda, apa itu, bendera musuh itu masih berkibar apa enggak. Selama bendera musuh masih berkibar, berarti musuh masih dikdaya, masih kuat. Kalau bendera musuh sudah tidak berkibar, sudah tidak ada, maka musuh sudah kalah. Sesederhana itu teman-teman. Ya, kemenangan dan kekalahan dalam peperangan pada saat itu parameternya bukan darah musuhnya. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya strategi-strategi peperangan, walaupun pasukan kaum muslim itu sebenarnya sudah mau sekarat, sudah mau kalah gitu. Tapi dengan berbagai strateginya diperlihatkan seakan-akan jumlahnya masih banyak, masih kuat, dan bendera masih berkibar tinggi gitu ya. Jadi terlihat wah masih keren banget nih, masih kuat banget gitu ya. Nah, Ja'far bin Abi Thalib adalah salah satu pemegang panji Nabi Muhammad SAW gitu, dan jadi pemimpin juga. Bayangkan ketika pada saat itu, ini sebenarnya rada mirip dengan yang perang Uhud ya. Cuma emang benar ketika dipegang kan, megangnya pakai tangan deh. Terus tangan kirinya ditebas. Lalu tangan yang lainnya ditebas. Lalu nggak bisa, pokoknya sampai nggak bisa dipegang pakai tangan, akhirnya dijepit pakai dadanya gitu ya, sehingga pancinya itu tetap berdiri gitu ya, dan akhirnya meninggal dunia gitu ya, Ja'far bin Abi Thalib syahid insyaallah. Nah, yang menarik adalah Nabi Muhammad SAW diperlihatkan di bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib itu dalam kondisi syahid, dan Allah ganti dua tangannya itu dengan dua sayap, masya Allah, di ini ya, di alam selanjutnya gitu ya, masya Allah sekali.
Jadi makanya banyak yang menyebut Ja'far At-Thayyar ya, yang memang memiliki dua sayap terbang ke sana kemari gitu, dan sayap tersebut adalah sebuah penghargaan karena telah membela Islam dan eh, nabinya gitu ya, Masya Allah. Itu Ja'far. Kalau teman-teman siapa nih nanti boleh sharing. Lanjut. Saking terobsesinya dulu aku pada hidup para sahabat, sepekan aku berusaha melembut-lembutkan perangaiku meniru Abu Bakar. Ya, tapi pekan depan aku meniru kesangaran Umar bin Khattab. Apalagi ketika aku diberi amanah menjadi OSIS, aku pernah mengambil banyak kapas dari UKS lalu kuhias di dada bajuku agar seperti Hamzah bin Abdul Muthalib yang dadanya berhias kulit singa. Wah, konyol memang, tapi itu masa remaja paling hebat dalam hidupku. Ya, menurut saya ini masa remaja yang cukup hebat ya. Karena kalau sekarang mungkin tidak ini ya, mayoritas mungkin remaja ya main game gitu. Mobile Legend ataupun PUBG, mabar-mabar ya. Tapi ini malah punya kesenangan sendiri, yaitu mengikuti, meniru para sahabat. Dan ini juga jadi memperlihatkan teman-teman semuanya pentingnya kita menyampaikan informasi-informasi yang berkualitas, kisah-kisah yang berkualitas kepada anak-anak kita gitu ya. Mulai dari SD, SMP, bahkan di sini kan kita bisa lihat ya, titik balik ternyata Ustadz Edgar Hamas senang sejarah itu salah satunya adalah dari SMP gitu ya, dari gurunya yang bahas kitab Mubarakfuri, yang ternyata akhirnya beliau terkesima dengan para sahabat, dan akhirnya dari situ beliau mendalami sirah nabawiyah ternyata. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu. Lalu di sini jika tadi kita menjelajah masa sebelum Nabi Muhammad SAW menemukan Amr bin Luhai yang jahat dan sombong, ini yang kemarin kita bahas juga. Kini aku antarkan kamu ke episode ketika bumi riang gembira, punggungnya seperti dipijat-pijat, nyaman sekali karena ada satu generasi solih yang hidup bersama Rasulullah SAW dan membela beliau. Mereka tulis Dr. Mahmud Tohan dalam kitab Mustalahul Hadis, berjumlah sekitar 100.000 manusia. Wah, di sahabat itu ada 100.000 manusia ya. Semua ulama bersepakat bahwa para sahabat adalah manusia adil yang dipercaya perkataannya, gitu ya. Kamu tahu banyak sekali sejarawan ateis yang mempelajari episode kehidupan para sahabat Nabi. Oh gitu, sejarawan ateis. Dan beberapa dari mereka mengira para sahabat ini bukan manusia. Tidak ada generasi yang seistimewa para sahabat. Mereka mempersembahkan jiwa dan raganya. Hidup dan matinya diberikan seluruhnya untuk berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dr. Ragib Sirjani pernah bilang tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa orang yakin bahwa sahabat bukan manusia, radhiyallahu anhum, ridwanullah alaihim. Padahal mereka sama seperti kita, nafsunya juga sama, keinginannya juga sama, tapi mereka berhasil mengalahkan dirinya sendiri, Masya Allah, dan memilih kebenaran. Maka tak kaget jika mereka berhasil menaklukkan sepertiga dunia di waktu yang singkat ya. Sepertiga dunia itu ya, Persia, ditaklukkan gitu ya. Persia itu kemarin kita pernah bahas ya sama Ustadz Edgar, kan dunia itu dulu mah bukan negara-negara yang terpecah kayak sekarang ya, negara kecil, negara besar. Cuma ada dua sektor ya. Kalau nggak Romawi, Persia, dua doang itu gitu ya. Seperti itu, dan Persia bisa ditaklukkan gitu ya oleh para sahabat gitu ya. Pada saat itu yang luasnya hampir sepertiga bumi, Masya Allah. Dengan waktu yang singkat gimana enggak, karena kondisinya pun yang menaklukkan ini para sahabat yang seakan-akan bukan manusia gitu. yang di luar nalar dan loyalitasnya luar biasa gitu ya. Kalau kamu lihat sejarah baik-baik, ada Genghis Khan. Dia menguasai daratan Asia dan jadi kebanggaan bangsa Mongolia hingga kini. Tapi ia hanya hebat seorang diri. Ya karena dia doang gitu ya, tokoh utamanya gitu ya. Kamu juga kenal dengan Napoleon Bonaparte. Dia jadi pahlawan Perancis yang sempat menguasai seluruh Eropa, tapi hebatnya cuma sendirian, nggak ngajak-ngajak, tidak ada kaderisasi,
tidak ada ini pentingnya kaderisasi gitu ya. Tidak ada orang yang loyal juga seperti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pada beliau. Napoleon Bonaparte ataupun Genghis Khan ya sendirian doang kerennya gitu. Kalau dibilang keren sama orang. Namun bagaimana mungkin dalam satu episode, satu zaman, satu masa muncul 100.000 orang yang semuanya adalah tokoh-tokoh hebat. Wah, wajarkah jika di satu kota ada 100.000 orang yang semuanya itu adalah pahlawan besar? Semua itu tidak terjadi kecuali pada Golden Generation, generasi sahabat ya, betul. Ya agak-agak ini ya statementnya. Wajarkah jika di satu kota ada 100.000 orang yang semuanya adalah pahlawan besar? Wah, itu keren banget ya. Kalau di satu kota, di satu daerah, di situ tuh orang-orangnya orang-orang ini semua ya, orang-orang tokoh semua gitu ya. Di setiap belokan, di setiap gang, tetanggaan, oh, itu semua tokoh gitu ya. Wah, keren banget. Itu yang terjadi pada zamannya gitu ya. Seperti itu. Siapa aja? Yuk kita absen beberapa. Ada Khalid bin Walid, panglima Arab yang tidak pernah kalah satu pertempuran pun. Satu pedangnya bisa menghancurkan 9 pedang musuh. Sekali tebas, bukan hanya manusia yang terpenggal, pedang pun yang terbuat dari besi itu bisa hancur gitu ya. Ada Salman Al-Farisi, pendekar Persia yang berjalan ribuan mil dari negerinya untuk bertemu Rasulullah SAW. Salman dari Persia. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, paman Rasulullah SAW, pemanah yang tak pernah meleset dari target. Doa-doanya pasti terkabul dan dia memimpin perang melawan 300.000 pasukan Persia dalam keadaan sakit diranjang. Ya, keren banget. Ya. Dan ini karena doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini jadi kayak selalu terkabul gitu ya. Bahkan setara Umar bin Khattab pun hati-hati kalau berinteraksi sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kayak takut salah ngomong, ntar didoain sesuatu. takut apa ya. Karena saking powerfulnya Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya dari doa-doanya. Ada nggak teman-teman di antara kita, sahabat, teman kita segala macam gitu ya, yang saking hebatnya, wah, nggak pernah gagal dan doanya itu dikabul terus walaupun doa-doa yang receh ya. Seperti itulah Sa'ad bin Abi Waqqas, makanya keren banget. Jika saya sebutkan semuanya, pasti buku ini akan habis sampai halaman terakhir untuk mengisahkan para sahabat, lengkap dengan segala kehebatannya. Unik memang, semuanya punya keahlian masing-masing. Abu Bakar sang bijaksana, Umar sang tegas perkasa, Utsman sang kaya raya dermawan, Ali sang jenius, Hudzaifah sang penyimpan rahasia, Muaz bin Jabal sang cerdas, Mus'ab yang ganteng, Al-Barro yang always on fire. Mus'ab yang ganteng, Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Sahabat Nabi SAW yang ikut hijrah ke Habasyah dan yang mengondusifkan Madinah sebelum Nabi SAW dan para sahabatnya hijrah. Mungkin tanda tanya di kepala kita adalah kenapa mereka bisa hebat semuanya? Kenapa ya? Ya, kenapa? Nah, di sini dijelaskan. Pertama, seorang ulama Mesir akan bilang padamu, Allah memilih mereka satu-satu, orang per orang, untuk membawa risalah Islam bersama Rasulullah SAW dan setelah wafatnya. Mereka adalah aktor dan aktris dalam Al-Quran. Asbabun nuzul Al-Quran berkaitan dengan para sahabat Nabi SAW. Berawal dari pertanyaan para sahabat. Berawal dari tingkah laku para sahabat, maka jadilah ayat Quran, maka turunlah sebuah hukum. Maka turunlah sesuatu yang dilarang, maka turunlah sesuatu yang diperintahkan. Itu semuanya berawal dari para sahabat, Masya Allah. Ya, seperti itu. Maka disebut aktor dan aktris dalam Al-Quran. Walaupun tidak semua dengan tentang sahabat, ada juga yang diceritakan tentang yang lain-lain ya, misalkan kisah kaum Samud, kaum Ad dan lain-lain. Tapi yang menjadi aktor dan aktris juga itu adalah para sahabat. Sementara kamu tahu Al-Quran adalah kitab suci yang menyimpan sejuta inspirasi dan kebenaran, maka Allah memilih aktor dan aktris terbaik untuk itu. Kan unik, ajaib plus membuat kita bergetar. Orang Persia bernama Salman Al-Farisi, dia mencari kebenaran sampai ke Suriah, lalu digelandang jadi budak ke Irak, lalu ke Turki. Dari Turki dia diberi oleh kafilah dagang untuk dibawa ke Arab. Sampai di Arab dengan ajaibnya dia sampai ke Madinah. Jarak antara Persia ke Madinah kira-kira 3.000 km. Wah, itu jarak.
ujung Sumatera sampai ujung timur Jawa yaitu Banyuwangi. Oh, jauh banget ya, teman-teman. Itu adalah perjalanan Salman Al-Farisi mencari kebenaran. Memang ada bahasan tersendiri ya tentang kondisi orang itu kok bisa jadi budak gitu. Teman-teman pernah penasaran nggak sih kenapa orang itu bisa jadi budak ya? Kok bisa jadi budak sih gitu? Itu ya salah satunya karena tidak berdaya. Orang sekarang mungkin jadi karyawan lah ya. Jadi budak. Karyawan tapi akadnya jadi budak. Kalau nggak punya uang mau kerja sama aku tapi statusnya di budak, itu bisa juga seperti itu salah satunya. Lanjut, Allah memberi usia 63 tahun pada Nabi Muhammad SAW di waktu wafatnya. Islam memang sudah tersebar di seluruh penjuru Arab, namun belum sampai ke seluruh dunia. Lalu siapa yang menyebarkan Islam ke penjuru muka bumi? Ya, kamu benar. Merekalah para sahabat. Fakta, di pemakaman Baqi di Madinah hanya ada 10.000 sahabat yang dimakamkan di sana. Wah, yang memang berarti ada 90.000 sahabat yang berjuang keluar dari Madinah menyebarkan dakwah Islam ke penjuru bumi. Jarak yang mereka tempuh tidak main-main. Jika kamu konversi dengan jumlah negara di dunia hari ini, para sahabat sudah menjelajahi 40 negara. Di zaman yang jangankan ada pesawat, sepeda ontel pun tidak ada. Pernah mendengar nama Abu Ayyub Al-Ansori? Beliau sahabat Rasulullah SAW dari golongan Ansor. Rumahnya pernah menjadi persinggahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sementara. Waktu sebelum Masjid Nabawi dibangun, kamu bayangkan jika Islam tidak sampai ke Madinah, mungkin Abu Ayyub hanya akan menjadi petani kurma yang hidup dan matinya hanya di kota kecil Madinah. Namun bergetarlah sejarah. Tinta emas mengabadikan kehidupan Abu Ayyub Al-Ansori sebagai pejuang hebat yang sering berangkat jihad kemana-mana. Wafatnya bukan di Madinah, bukan di Mekah, bukan di Arab. Bahkan beliau syahid ketika sedang berjihad bersama kaum muslimin untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Berarti beliau sudah menapaki tanah Eropa, negeri yang sangat jauh dari rumahnya. Ia bergerak jauh untuk menebar kebenaran Islam. Berapa usia beliau saat itu? Saya sendiri bergetar menuliskannya. Usia beliau 98 tahun dan beliau masih teguh berjihad. Insyaallah tabarakallah. Ya, bahkan pada saat itu anak-anak mudanya melarang Abu Ayyub ini untuk berjihad. Udah kayak udah kakek-kakek gitu, udah di belakang aja, istirahat aja gitu ya. Bahkan gak usah ikut, udah. Ini mau perang bahaya, ntar mati gitu ya, ntar terjadi sesuatu. Tapi ya Abu Ayyub tetap aja ingin karena beliau memegang teguh hadis Nabi SAW yang menyatakan siapa yang menaklukkan Konstantinopel dialah sebaik-baiknya pasukan gitu ya. Bahkan meninggalnya pun ingin dikuburkan di titik terjauh di mana para pasukan tuh bisa reach gitu ya, bisa sampai ke sana. Di titik situlah tolong kuburkan mayat saya nanti kalau meninggal supaya saya bisa selalu mendengarkan bunyi genderang perang, derap langkah para pasukan yang mau menaklukkan Konstantinopel. Ngeri banget. Ngeri banget ya. Sampai segitunya gitu. Kayak gitu. Nah, itu usia beliau 98 tahun ya. 98 tahun Ratu Elizabeth yang baru meninggal 96 ya. Ya setua itulah gitu ya. Setua itu tidak mendapatkan treatment bagaimana perlu dijaga terus atau protokol kesehatannya seperti apa karena sudah tua. Tapi yang dipikirkanlah bagaimana bisa syahid gitu ya. Bisa memenuhi janji Nabi Muhammad SAW dan berperan di sana. Itu sebab pertama ya. Sebab pertamanya adalah tentang orang-orang yang menjadi aktor dan aktris Al-Quran. Yang kedua adalah bertemunya mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Kamu tahu Mekah tadinya hanya lembah gersang. Maka doa Nabi Ibrahim membuatnya dikunjungi 30 juta orang setahun hari ini. Masya Allah, untuk umroh, untuk haji. Madinah tadinya kota kecil, namun sejak datangnya Rasulullah SAW, kota ini jadi tempat berkunjungnya jutaan manusia setiap hari. Nah, jika tanah saja jadi berkah, apalagi manusia yang hidup bersama Nabi. Ya enggak? Kayak gitu. Silakan membayangkan manusia terbaik nomor 1, Sang Rasulullah SAW, menjadi teman mereka. Jadi guru mereka.
jadi panglima mereka, jadi tempat curhat mereka. Tentulah generasi mereka menjadi paling istimewa sepanjang sejarah manusia, insya Allah. Teman-teman pernah nggak mimpi pengen ketemu Nabi ya? Ketemu Nabi teman-teman, yang kita bersolawat untuk orang tersebut setiap hari gitu ya. Orang yang kita sholat itu tuh gerakannya dari beliau gitu. Kita dengar azan itu tuh salah satu yang beliau ajarkan gitu ya. Kita sodako segala macam. Hal-hal kebaikan kita semuanya itu dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita udah bahas bagaimana a world without Islam gitu ya, jahiliyah gitu ya. Kita tuh ketemu foundernya gitu, founder Islam. Kita bertemu sama sosok yang ilmu yang sampai kita tuh bermula dari beliau. Wahyu yang turun ke bumi ini tuh melalui lisan beliau gitu ya. Insya Allah. Pernah gak sih kita kangen, rindu berat gitu ya, pengen ketemu gitu ya. Membayangkannya juga udah Masya Allah banget. Ini bukan bertemu aja, berinteraksi, ya curhat. Seru banget gitu. Ya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka hidup dengan beliau, makanya yang disebut sahabat lah orang yang Islam dan hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW dan pernah ketemu gitu. Kayak gitu. Belum lagi Al-Quran diturunkan di tengah-tengah mereka. Satu ayat turun, mereka langsung mempraktekannya. Satu surat turun, mereka langsung menyampaikannya. Radiasi Al-Quran menghebatkan orang perorangan, jiwa per jiwa, rumah per rumah, hingga teranglah Madinah karenanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat dari kalangan muhajirin, pernah bilang, tidak ada satupun ayat Al-Quran turun kecuali aku tahu di mana dan kapan ia diturunkan. Ngeri. Ya, emang salah satu sahabat yang Al-Quran banget ya. Al-Quran banget. Yang menjadi ahli Quran, Abdullah bin Mas'ud. Makanya hari ini banyak sekali perusak sejarah yang mencemarkan nama baik para sahabat. Mereka menyebut para sahabat ini dengan ejekan-ejekan yang menyakitkan. Contohnya, pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Banyak penulis-penulis barat menggambarkan Muawiyah adalah orang yang licik dan sombong. Muawiyah bin Abi Sufyan ini anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Dari keturunan Abi Sufyan inilah nanti akan lahir kerajaan Umayyah. Gitu. Siapa istrinya Abi Sufyan yang sempat Nabi Muhammad SAW kesel dan jengkel banget? Adalah Hindun. Ya, Hindun adalah salah satu sahabat Nabi juga, walaupun tidak disukai dan tidak mau ketemu setelah bersyahadat. Tapi dari rahim beliau lahir anak-anak yang memperjuangkan Islam. Mereka menulis Muawiyah sebagai orang licik dan sombong. Padahal enggak. Mereka menulis tentang Amr bin Ash sebagai orang curang dan gila kuasaan. Ya enggak juga. Itu kan sudut pandang orang-orang barat ya. Enggak tahu apa-apa. Mereka menggambarkan Abu Bakar orang yang lemah dan kurus berpenyakit. Mereka menyebut Umar orang yang zalim dan suka memukul sembarangan. Astagfirullahaladzim. Tujuan utama mereka bukanlah untuk menghina sahabat. Yang mereka jadikan target adalah Al-Quran. Mereka menjelek-jelekan para sahabat agar umat Islam berpikir bahwa para sahabat adalah orang-orang yang banyak dosanya. Kemudian mengira bahwa para sahabat Rasulullah SAW bermain-main dengan Al-Quran. Dan ujungnya umat Islam mengira Al-Quran sudah dirusak oleh para sahabat. Jadi dirusak dulu profil sahabat ini sehingga Quran pun ikut rusak gitu ya di pandangan orang-orang barat itu, supaya orang Islam berpikiran sama seperti itu juga. Maka hati-hati memilih bacaanmu. Saya pernah nyaris terjebak oleh buku-buku yang menghina sahabat dan buku-buku guru saya yang mengingatkan saya. Setelah saya cari, ternyata penulisnya adalah orang Syiah. Mereka memang benci pada Abu Bakar, Umar, Aisyah, bahkan mengkafirkan sebagian besar sahabat. Nauzubillah teman-teman. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau ada pihak yang menjelek-jelekan sahabat, udah nggak inilah, udah nggak sehat, udah tidak sesuai dengan kondisi yang semestinya gitu ya. Kalau emang Islam cinta dengan nabinya, cinta juga dong dengan para sahabat. Setiap pemukadimah iftitah
pembukaan kalau kita mau ini ya mengucapkan sesuatu di ngisi atau khutbah atau apa kan, mari kita salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya, kita sampaikan dengan para tabiin, dengan para tabiut tabiin, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Intinya apa? Intinya adalah sahabat itu sahabat itu orang yang mulia. Gak mungkin, gak mungkin dong sampai dibilang ini Abu Bakar tuh ABCDFG gitu lah, dijelek-jelekin gitu. Seakan kita lebih baik daripada beliau. Padahal bayangkan Abu Bakar adalah mertua Nabi Muhammad SAW. Apakah mungkin seorang yang terbaik salah memilih seseorang untuk menjadi mertuanya? Nggak mungkin. Ya, sudah dalam suratan takdirnya itu adalah itu manusia yang terbaik dengan para sahabat-sahabat yang terbaik juga. Bayang ya, teman-teman. Ya, nah, jadi tidak mungkin, jadi hati-hati dengan orang-orang yang menjelek-jelekan para sahabat walaupun itu orang Islam sendiri, tapi itu tidak sesuai dengan kondisi realnya gitu ya. Gitu teman-teman, mau mengenal para sahabat Nabi lebih jauh lagi, nah jadi silahkan untuk bisa didalami lagi karena tidak sangat-sangat ini ya, sangat-sangat menarik gitu ya bahas tentang sahabat ini yang memang menemani dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, itu mungkin sebagai pemantik aja. Harapannya mungkin selain kita bisa diskusi, teman-teman bisa sharing tentang sahabat Nabi Muhammad SAW atau kisah-kisahnya atau hal lain yang berkaitan dengan sirah nabawiyah juga. Silahkan apa yang didapat atau ilmu apa yang bisa di-sharing di sini biar bisa lebih paham lagi. Oke, itu aja mungkin Teh Reni. Abis ini bisa diskusi atau tanya jawab. Silahkan. Saya kembali lagi kepada Teh Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Kang Faisal untuk sharingnya. Mangga dari Bapak Ibu mungkin barangkali ada yang mau share juga tentang sahabat-sahabat Nabi. Saya juga jadi nambah pengetahuan juga ya Kang ya, karena selama ini kan yang paling terkenal itu yang 4 itu ya. Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Nah, jadi tadi juga ternyata ada Jafar yang pemegang bendera itu dan yang lainnya, masih banyak lagi ya. Mangga mungkin dari Bapak Ibu di sini yang mau sharing lagi mengenai kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang mungkin perjalanannya itu membuat kita tadi terkesima ya Kang ya, apalagi sampai dipotong tangannya. Itu mangga mungkin dari yang lain. Iya, mungkin dari Reni kan kalau bicara dengan sahabat, Reni pernah paling paling ingat, paling terhighlight itu siapa? Dan Kalau kenapa? Reni masih di yang tadi Kang, yang 4 tadi ya, di Mhm. paling utama mungkin Abu Bakar ya yang paling dekat dengan Rasul. Hmm. Beliau yang salah satu orang yang pertama beriman kepada Rasul. Terus beliau juga yang percaya bahwa mengenai adanya Isra Mi'raj seperti itu kan. Terus banyak pengorbanan beliau juga yang sampai waktu itu menggantikan menemani perjalanan Rasul itu mungkin ya Bang. Jadi masih sebatas 4 orang sahabat itu. Iya, Dari yang lain mungkin Mas sharing. Ini ada Kang Windargi. Gimana Kang? Oke. Ada yang mau di-sharing Kang? Kang Windargi. Iya, sambil menunggu ada Pak Ihsan. Pak Ihsan bersama kami Pak. Pak Ihsan di Kibuk, silakan Pak. Tembak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sih sepertinya hampir semuanya ya sahabat itu
berkesan gitu. Apalagi kalau kita nggak cuma baca sirah, tapi kita mencoba membaca hadis-hadis Rasulullah, itu sepertinya malah harus semua sahabat itu harus kita kenal gitu. Harus kita lebih jauh didalami untuk dikenal. Karena nanti akan bagaimana kita memahami hadis itu bila tidak mengikuti pola kehidupan mereka, pola perilakunya juga gitu. Karena hadis itu sebenarnya hanya kayak penurunan juklak dari Al-Qur'an gitu. Bagaimana pelaksanaan secara implementasi dari Al-Qur'an yang best practice-nya itu ya dilakukan oleh para sahabat. Malah kadang kalau kita hanya melihat sirah nabawiyah saja, tapi tanpa ada pendekatan ke hadis, seakan-akan ada pemisahan ya. Jadi harusnya sih saling memperkuat antara sirah nabawiyah dengan kita mau memahami hadis. Jadi di situ akan ada sinkronisasi. Apalagi kalau sekarang banyak versi-versi yang seharusnya juga kita melihatnya satu kesatuan itu gitu. Karena banyak, jadi nanti apalagi anak sekarang mungkin akan bingung juga. Zaman saya aja dulu bukan sirah istilahnya, namanya tarikh. Pelajaran tarikh itu sejarah juga sebenarnya. Nah, tapi karena kita itu terlalu banyak istilah, jadi sebelum kita memahami isinya, kadang kita lebih dipadatkan dengan istilah-istilah itu. Istilah yang baru padahal sama isinya. Itu yang membuat beban menurut saya sih. Jadi Kang Faisal bilang, wah anak kita sekarang tidak perhatian main game, PUBG dan lain-lain. Mungkin kita sendiri yang sebagai orang tua, sebagai juga tenaga pendidik, juga mungkin terlalu banyak istilah yang esensinya mereka harusnya ya kalau sama ya sudah bilang sama gitu. Jadi mulailah kita menariknya itu lebih sederhana sehingga mereka tidak hanya menghafal gitu. Jadi mereka karena tuntutannya bukti bahwa mereka tahu itu kadang harus dihafal kan, tanggalnya, tahunnya, orangnya gitu. Nah, tapi kalau apalagi ditambah istilah gitu. Jadi udah bingung aja gitu. Nah, tapi kalau kita mencoba mulai dengan memahami, sehingga akan terlihat nanti hubungannya antara syarah, antara tarikh, antara hadis, antara Quran, sehingga itu satu kesatuan. Oh, ternyata itu isinya sama. Nah, bagaimana kita mengorganisasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau pendapat saya seperti itu, Kang. Terima kasih. Mantap, mantap. Iya. Itu dia, ini ya, kenapa Ustadz Edgar menyebutkan masa SMP-nya seperti itu juga secara tidak langsung tersirat semoga anak muda zaman sekarang pun bisa bisa terinspirasi seperti terinspirasinya beliau gitu ya dengan konsep-konsep itu. Jadi saya jadi penasaran sama gurunya sih gimana metode gurunya ngajarin gitu. Ya, dan saya yakin banyak juga Ustadz Edgar Hamas lainnya ya di muka bumi hari ini seperti itu. Oke, ada chat ada pertanyaan. Izin bertanya saat mengenai as-sabiquna awalun, siapa yang terlebih dahulu masuk Islam antara Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib? Nah, menarik. Siapa yang duluan masuk ya? Siapa yang duluan masuk, Ali bin Abi Thalib atau Abu Bakar? Gimana Sadisan? Kan itu juga dua-duanya as-sabiquna awalun. Iya. Mungkin dari segi ini ya, dari segi timeline, apakah Abu Bakar pagi apa siangnya Ali bin Abi Thalib? Kalau detail seperti itu. Siapa duluan? Tapi sebenarnya itu satu mungkin di satu masa ya karena as-sabiquna awalun ya. Gitu. Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam ketika Nabi Muhammad SAW ini ya sholat di rumahnya. Ali gitu ya. Karena masih saudara juga kan. Nah itu nggak tahu apakah bedanya berapa menit dengan Abu Bakar. Ketemunya. Nanti duluan mana dengan Siti Khadijah? Nah, itu jelas Khadijah duluan ya kalau itu. Radhiyallahu anha.
Iya. Pertama kali Ya, yang ini. makanya kalau kita bisa jadi esensinya yang mana gitu sebenarnya. Jadi as-sabiqun al-awwalin semuanya sama barengan gitu. Tapi yang mana lebih dulu mungkin tidak jadi esensi. Iya. Yang penting itu semuanya orang-orang yang duluan masuk dan yang mempercayai lah. Orang-orang yang mempercayai kepada Nabi dan mengikuti apa yang Nabi wahyu mendapat wahyu gitu. Karena kalau kayak Waraqah bin Naufal percaya aja, tapi mungkin tidak langsung sebagai Muslim. Terus siapa lagi ya? Ada yang percaya aja atau pamannya Nabi juga sama kan? Abu Talib percaya sama Nabi bahwa Nabi menjadi Nabi dan Rasul dapat apa? Nah, tapi tidak masuk dalam Islam. Nah, ini yang orang-orang yang percaya kepada Nabi dan kemudian mau masuk Islam mengikuti apa yang disunahkan atau yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul, maka disebutkan as-sabiqun al-awwalun. Jadi yang esensinya adalah memahami yang disebut as-sabiqun al-awwalun. Siapa yang duluan mungkin tidak ada catatan, karena tidak ada catatan itu karena tidak ada yang esensi dari sana. Jadi esensinya adalah orang-orang yang percaya kepada Nabi, kemudian mau mengikuti dan apa yang diajarkan oleh Nabi, sehingga mereka dimasukkan dalam kelompok as-sabiqun al-awwalun. Iya, jadi saya lebih ke ini juga ya, yang lebih esensi mungkin setelah masuk Islam, siapa yang benar-benar ini dalam konteksnya kan untuk dakwah ya, siapa yang benar-benar langsung dengan cepat menyebarkannya gitu ya, mengajak ke orang-orang saat itu juga kan malah Abu Bakar kan Ali kan masih kecil ya. Ya. Tidak apple to apple sih sebenarnya. Nanti dengan Bilal juga kan. Iya, dilepaskan. Mana yang duluan. Nah, jadi makanya kalau kita melihat esensinya, kenapa hadis-hadis itu juga yang misalnya ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang diambil penggalan-penggalan peristiwa gitu. Kenapa tidak sampai detail? Mungkin kalau misalnya seorang narator gitu, Bukhari atau Muslim atau Bukhari sendiri gitu, atau yang periwayat hadis, kenapa nggak diambil secara narasinya? Karena yang penting itu adalah hukum kejadiannya gitu. Mau kejadian sesuatu yang berkaitan dengan hukumnya, itu yang esensinya gitu. Sedangkan detailnya tidak penting gitu. Nah, ini yang kita juga harus sama-sama memahami itu gitu. Karena kalau kita terlalu detail, itu nanti seperti apa yang terjadi pada Injil gitu. Jadi orang bertanya itu, atau misalnya itu juga sama kejadiannya sama orang Yahudi, mereka bertanya itu bukan untuk tahu atau memahami atau mau melakukan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah mencontohkan. Tapi tujuannya untuk menghindar. Nah, maka ditanyalah hal-hal yang detail, hal-hal yang sebenarnya tidak esensi. Yang nantinya sebenarnya ujung-ujungnya memberatkan. Dalam nanti kita mau menerapkan, kalau memang niatnya mau melaksanakan hukum dan mematuhi apa yang Rasulullah perintahkan, Allah perintahkan. Nah, itu jadi berat kalau misalnya kita terlalu detail gitu. Dalam konteks sejarah itu juga sama. Mana yang menjadi ibroh, menjadi pelajaran, menjadi suatu yang meyakinkan bahwa Rasulullah itu dilahirkan, Rasulullah itu bukan pembawa Islam sebenarnya, Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam, Rasulullah penerus risalah, kemudian dan menutup risalah tersebut. Tidak ada lagi Nabi yang terakhir setelah Rasulullah. Nah, itu yang jadi esensinya gitu. Jadi hal-hal yang detail dalam sejarah mungkin nggak seperti itu ya. Kalau kita bisa bedakan isinya dengan Injil, itu seolah-olah cerita gitu. Padahal dari cerita itu jadi lebih terlihat mengarang, yang isinya jadi diragukan. Bukan Injil ya, Bible. Injil itu ya,
Sebenarnya isi Injil itu ada dalam Al-Quran. Surat Ali Imran itu sudah ada isi Injil itu seperti apa, isi Taurat itu seperti apa. Itu mengeksakan Allah dan meyakini Rasulullah sebagai nabi terakhir. Nah itu mungkin tanggapannya Ustaz. Siap, Masya Allah. Turun. Ya. Detail-detail. Sebenarnya outputnya di hikmah dan hukum ya. Betul. Detail-detail itu penting akan kalau misalkan kita menemukan sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya dan bahkan itu menjadi sebuah hukum. Oke, selanjutnya mungkin yang lain ada yang mau sharing lagi atau yang mau tanya. Di sini ada Bunda Atus, Teh Ilmi, Teh Nini, Kak Sandi, Zahra, Windargi. Silahkan kalau ada yang mau lagi sharing. Nah, malah kalau misalnya boleh saya tambahkan sedikit. Ya silakan. Nah, kalaupun misalnya kita mau pendekatan sejarah yang tujuannya memperkuat bukti bahwa Rasulullah itu adalah nabi dan rasul terakhir, dan banyak orang yang tidak meyakini gitu. Makanya turun surat Al-Bayyinah, lam yakunil a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi itu pernyataan Allah yang mungkin tidak terbantahkan gitu. Orang lain mungkin bisa mengatakan, "Oh, saya percaya" gitu. Secara kata-kata. Nah, tetapi surat Al-Bayyinah ini membuktikan gitu, bahwa ada orang-orang kafir, orang-orang yang mengaku diberikan ahli kitab, bahkan orang musyrik yang tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka meragukan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, dalam kaitannya sejarah, maka mungkin ada baiknya kita melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang diambil oleh orang-orang yang mungkin non-Islam, non-Muslim. Seperti yang diambil oleh Dr. David Dr. David itu. Jadi dia melihatnya dari segi peninggalan-peninggalannya sehingga memperkuat gitu. Jadi ini yang agak perlu kita introspeksi. Kita kadang-kadang tidak menghargai peninggalannya, tidak menghargai artefak-artefak dari sejarah itu. Jadi lebih banyak dalam bentuk tulisan, lebih banyak dalam bentuk cerita, lebih banyak secara lisan, atau ilustrasi juga mungkin rekaan dari apa tulisan-tulisan atau lisan yang ada. Tetapi artefak-artefak ini yang tidak kita jaga. Itu yang harusnya menjadi padahal ini yang kalau kita merujuk surat Al-Bayyinah itu yang sebenarnya tidak bisa dipungkiri gitu. Orang kafir, orang musyrik ketika bertanya, mana buktinya Nabi Muhammad lahir di kota Makkah? Mana buktinya para sahabat berjuang seperti ini? Nah, kalau tidak ada artefaknya, mungkin mereka bisa mengelak, mereka bisa menganggap, itu mah rekaan-rekaan aja, orang Islam aja. Makanya seperti ini, ya karena kamu beriman. Saya nggak percaya, boleh dong. Tapi kalau misalnya sudah ada bukti, yang ternyata bentuknya adalah benda-benda peninggalan, nah itu yang tidak bisa dibantah gitu secara data dan fakta gitu tambahannya. Iya. Memang perlu ya, mau gimana pun jungkir balik juga mereka nggak akan percaya gitu. Ada artefaknya, harus ada apa segala macam. Oke. Bunda Atus nih udah open cam, silakan. Lagi di jalan ternyata. Gimana Bun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi bertugas nganterin anak ke sekolah. Ini mah tanggapan aja ya Kang ya. Saya mah dari bukunya Ustadz Edgar Hamas itu sangat membantu saya ya. Jadi kata-katanya itu sangat ramah lah kalau untuk anak yang memang kalau anak saya itu kurang referensi ya dari saya juga mungkin ya dari orang tuanya untuk mengenal sahabat-sahabat Nabi. Tapi bahasa-bahasanya Ustadz Edgar Hamas itu gampang dicerna ya. Apalagi memang anak-anak saya lebih hafal Avenger gitu ya daripada tapi dari membaca buku ini itu jadi terpantik anak-anak untuk ini siapa ya, kenapa disebut pedang Allah gitu sih. Banyak julukan-julukan ya.
apakah benar ini memang sesakti itu, atau apakah memang benar banyak sekali ya superhero yang nyata gitu ada di dunia, dan itu ringan langsung masuk pengandaiannya gitu ya. Alhamdulillah ya, mendapatkan buku dari seseorang yang bisa membuka gitu, membuka wawasan anak-anak, membuka wawasan saya, sehingga bukan lebih tertarik, jadi ingin gitu, lebih mengenal gitu ya Rasulullah, bukan hanya keluarganya saja, tapi dari masa kecilnya sampai beliau wafat begitu kan. Jadi pemantik lah kalau untuk anak-anak sekarang. Mungkin kalau misalnya yang sekolahnya di kayak Islam terpadu gitu ya, itu udah bukan hal asing gitu ya. Tapi kalau untuk yang kayak sekolah di umum atau enggak jauh dari majelis misalnya kayak gitu, untuk awal ketertarikan anak mengenal sahabat-sahabat Nabi atau Rasulullah lebih detail, itu memang buku ini rekomen banget. Jadi tidak ada batas usia gitu, dari anak kecil sampai tertarik, jadinya menarik gitu isi buku ini tuh. Jadi lebih banyak yang ternyata seperti gini aja. Kalau Ka'bah itu ternyata dibangunnya itu oleh Nabi Adam kan, Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan. Sesederhana itu saya bisa anak-anak juga begitu gitu. Ternyata bukan yang mendirikannya bukan Nabi Ibrahim kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang bikin nya gitu. Gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sama-sama. Insya Allah jadi referensi juga ya Bun ya buat anak-anaknya belajar sirah nabawiyah. Kalau ditanya Al Mubarakfuri terlalu tinggi, Maaf Kang, izin ini dulu ya, mau pulang. Siap, ya Manila. Assalamualaikum. Oke, siap. Jadi referensi kalau Al Mubarakfuri terlalu tinggi, nah baca buku Untold Story-nya Ustadz Edgar. Oke, ada lagi teman-teman yang mau sharing atau menanggapi? Teh Zahra, Nining, Sandi, Windarji. Oke, jika tidak ada lagi, ya saya kembalikan lagi ke Teh Reni. Maka kita cukupkan saja. Turun. Ya, turun. Bunda Atus ya, yang sudah sharing juga tentang buku Ustadz Edgar tadi. Jika tidak ada lagi yang mau di-sharing, mungkin kita cukupkan saja ya Kang pertemuan kita pagi hari ini. Semoga pekan depan bisa bertemu lagi dengan sesi Ustadz Edgar ya Kang ya, satu pertemuan lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih meluangkan waktunya untuk hadir pada kajian tematik setiap Jumat ini. Mari kita tutup saja kajian pagi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan ditutup dengan doa kita majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Jazakumullah khairan.